Sahabat yang dikasih Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 148 ayat yang ke-13. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari Mazmur 148 ini berisi puji-pujian terhadap alam semesta, terhadap langit, terhadap makhluk surgawi, terhadap matahari, terhadap kehidupan alam semesta dan juga manusia di dalamnya. Dan semuanya itu menggambarkan tentang keindahan alam yang luar biasa. Dan yang patut kita perlu sadari sebenarnya Mazmur ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu melihat ciptaan yang indah, alam semesta yang luar biasa teratur dan terstruktur dengan baik, dengan sistem hukumnya yang berjalan, supaya kita mengenal yang tidak kelihatan adalah Sang Pencipta itu. Alam yang begitu indah menunjukkan tentang Tuhan yang penuh dengan keindahan melampaui seluruhnya. Tuhan yang mengatur semuanya dalam harmoni yang indah di alam semesta ini. Dan yang seringkali mengganggu harmoni itu adalah manusia dan dosa. Harmoni itu ada di seluruh alam semesta, tetapi manusialah yang suka mengganggu harmoni keindahan itu. Dan ini terjadi tidak hanya di alam semesta, dengan adanya pengrusakan alam, keseimbangan ekosistem yang terganggu, berbagai hal yang kemudian pengen cepat secara ekonomi dan merusak alam. Tetapi juga perlu disadari bahwa harmoni itu sebenarnya ada dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi yang merusak itu adalah tindakan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Harmoni itu sebenarnya ada dalam tubuh kita, ada dalam jiwa kita, tetapi dosa, kesalahan yang kemudian merusak harmoni tubuh kita sendiri, merusak harmoni cara berpikir dan jiwa kita. Semoga kita betul-betul menghayati sebenarnya keindahan dan harmoni itu sudah dinyatakan, dikerjakan oleh Tuhan, dan tugas kita adalah memeliharanya. Tetapi jika sampai terjadi tindakan yang tidak benar, ada kesalahan dan dosa, kita merusak harmoni itu, yang pada akhirnya akan berdampak pada diri kita sendiri. Bagian yang kedua dari teks kita yang perlu saya usulkan adalah soal kemuliaan Tuhan menjangkau langit dan bumi. Kata penting di sini itu kata kemuliaan, dalam bahasa Ibrani-nya HOD ya, bacanya HOD itu menunjukkan tentang kemuliaan itu terpancar ke semua sisi, terlihat dari berbagai sudut dan dirasakan di tempat-tempat yang tersembunyi. Maka kemuliaan Allah itu terpancar, terlihat, dan dirasakan di semua bagian kehidupan ini. Pesan penting dari bagian ini adalah tidak ada area yang netral, area yang kosong tanpa hadirat dan kemuliaan Tuhan. Tidak ada daerah vakum tanpa kehadiran dan kemuliaan Allah. Semuanya
teresapi oleh kemuliaan Tuhan. Artinya bahwa setiap bagian sebenarnya mulia, dan kita harus menghormati kemuliaan itu dengan sungguh-sungguh. Dan menariknya di sini, itu juga berkaitan dengan soal alam semesta. Tidak ada pemisahan antara yang surgawi dengan yang duniawi. Semua punya nilai keindahan, punya nilai kemuliaan Allah di setiap sudut, bahkan bagian terkecil dari alam semesta ini. Semoga kita menghayati tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Semuanya tersinari oleh Tuhan, oleh kemuliaannya yang harus kita hormati dimanapun, apapun situasinya. Hal ketiga yang boleh saya usulkan untuk kita hayati, ada pengakuan secara kosmik dan berubah jadi pengakuan secara teologis. Allah adalah pencipta dan penguasa kosmik alam ini. Namanya melampaui segala ciptaan, dan Dia menyelimuti seluruh realitas kehidupan. Dan kita tahu itu sebagai cara kita untuk belajar mengakui Tuhan yang mengatur harmoni. Semoga kita juga belajar Tuhan sedang mengatur harmoni. Dan kalau ternyata senar gitar kita ini fales, Dia akan renggangkan itu. Dia akan kendorkan itu satu persatu supaya terbangun harmoni. Selamat menikmati harmoni Tuhan, dan Tuhan sedang mengerjakannya untuk kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawakan cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta kasih Tuhan menopang dan membentuk keindahan harmoni kehidupan ini. Dan biarlah cinta, harmoni, dan keindahan Tuhan ada pada saudara. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.